Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan Ena Korido Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Kemarin IHSG ditutup melemah 64 poin ke level 7.107 dengan nilai transaksi 13,6 triliun. 5 saham most aktif diantaranya Telkom, BBCA, BBRI, BMRI, dan MDKA. Adapun foreign transaction catatkan net buy 957 miliar net buy ya, dengan 5 saham top buy diantaranya Telkom, BMRI, BBCA, ASI, dan AMRT. Oke, kita review untuk Wall Street. Jadi Wall Street melemah 2%, sekitar 2%, kontras dengan PCE yang melandai. Jadi kita melihat personal consumption expenditure Amerika bulan Juli itu melandai baik secara bulanan maupun tahunan, seiring inflasi yang telah mencapai puncaknya pada bulan Juni lalu. Jadi mengindikasikan, kita melihat ada indikasi bahwa The Fed bulan September nanti akan memiliki ruang untuk mulai melonggarkan kebijakan moneternya. Adapun kemarin lebih tepatnya Nasdaq pimpin penurunan Wall Street atau turun lebih dari 2,5%, seiring kekhawatiran kenaikan Fed Fund Rate lanjutan ya 75 basis di September mendatang. Investor juga mencermati rencana The Fed untuk mengurangi balance sheet yang hampir senilai 9 triliun US dollar atau proses yang telah dimulai sejak Juni lalu. Oke, kemarin itu sentimennya adalah ada wacana kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite sama solar itu yang akan mempengaruhi inflasi September lebih tinggi. Jadi kemarin IHSG konsisten bergerak di zona merah sebelum akhirnya ditutup melemah 64 poin. Pergerakan tekanan IHSG kemarin juga di tengah depresiasi rupiah yang mendekati level 14.900. Kita masuk ke company news. Itu yang pertama ada dari Telkom Indonesia yang memisahkan bisnis pangkalan data senilai 2 triliun, yaitu memindahkan bisnis data center dari Sigma Cipta Caraka ke PT Telkom Data Ecosystem TDE. Yang kedua itu dari Antam ya. Jadi PT GAG Nickel, anak usaha PT Antam, itu berencana untuk menambah kapasitas produksi menjadi 4 juta watt metric ton atau naik 33% dari produksi saat ini. Yang ketiga ada dari Modern Land Realty yang mencatatkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi selama semester pertama tahun ini mencapai 248 miliar. Kita masuk ke makroekonomi, itu ada perhitungan upah minimum provinsi ya 2023. Itu menggunakan formula dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021. Formula tersebut digunakan sejumlah data untuk penyesuaian, diantaranya seperti pertumbuhan ekonomi, angka inflasi perkotaan, purchasing power parity, tingkat pengangguran terbuka, dan sebagainya. Ke global itu ada Bank of Japan yang kemungkinan akan memangkas perkiraan ekonominya pada laporan kuartal berikutnya pada Oktober. Permintaan global yang melambat dan kembalinya naik infeksi COVID-19 yang merugikan ekspor dan konsumsi. Kita masuk ke Eco Calendar ya. Jadi kemarin itu ada data dari China 1 year sama 5 year loan prime rate yang diproyeksikan turun 10 basis, ternyata itu hanya turun 5 basis untuk 1 tahun, sementara untuk 5 tahun itu turun sampai 15 basis. Untuk hari ini kita seperti udah sering dengar ya, hari ini itu ada hasil rapat Dewan Gubernur BI 7 days reverse repo rate periode Agustus yang diproyeksikan bertahan di level 3,5%. Untuk Eco Calendar, untuk corporate calendar hari ini itu ada RUPS, kode sahamnya WTON, PALM, sama Antam. Sementara untuk dividen itu nggak ada ya.
kita masuk ke technical. Jadi tadi kita udah bahas. Oke, IHSG untuk hari ini kita proyeksikan bergerak bearish, konsolidasi lanjutan dengan support di 7064 sampai 7050 atau 7020 sampai 7000 atau di 6930. Sementara resisten di 7125, 7174, 7185 sampai 7230. Saham pilihan kita yang pertama untuk hari ini ada HS Hardware. Itu rekomendasinya buy on break dengan TP-nya 850, 860, stop loss-nya di 720. Yang kedua ada dari Avia atau PT Avian. Itu rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP-nya di 950, 960 atau di 1040. Sementara stop loss-nya di 870. Yang ketiga kita ada dari ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Rekomendasinya hari ini spekulatif buy dengan TP-nya di 9.000, 9.100, 9.350 atau 9.600. Sementara untuk stop loss-nya di 8.475. Yang keempat Tebik ya, Tower Bersama Infrastruktur. Itu rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP-nya 3.050, 3.100, 3.200 atau 3250. Sementara untuk stop loss-nya di 2.900. Terakhir ada Unilever Indonesia, rekomendasinya spekulatif buy dengan TP-nya 5.000, 5.100 sampai 5.500. Sementara untuk stop loss-nya di 4.700. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.